Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun anda berada, alhamdulillah kita semua saat ini memasuki tanggal keempat di bulan Ramadan ini, menjalani ibadah puasa. Alhamdulillah senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Karenanya kita tidak hanya sekedar berpuasa, tapi kita juga seharusnya menambah ilmu wawasan terkait dengan ibadah puasa yang kita jalani ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Ruslan dalam salah satu kitab fenomenalnya Az-Zubat, mengatakan bahwa wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu mardudatun a'maluhu la tuqbalu. Setiap orang yang mengamalkan, beramal ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka amal ibadahnya akan tertolak begitu saja, tidak ada isi, tidak ada substansinya. Oleh karena itu, mari kita mengkaji, berbincang-bincang dengan narasumber saat ini yang telah hadir di studio IAS, yakni Al-Ustadz Baihaqi Juri. Beliau adalah pakar fikih dan aktif di berbagai bahsul masail sebagai mushahih dan perumus, dan beliau juga masih aktif dalam menjadi staf pengajar di Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Begini, sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan tadi, kita perlu berbincang-bincang terkait dengan ibadah puasa kita. Ada satu pertanyaan menarik yang kami terima terkait dengan yang perlu kita bahas saat ini saja, terkait dengan wanita yang sedang menyusui, Ustaz. Ini sebenarnya bagaimana dia berpuasa atau tidak, seperti apa kejelasan hukum dalam fikih? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Memang fenomena puasa ini banyak sekali. Secara singkat kami sampaikan tentang masalah aslinya puasa itu tidak boleh tidak berpuasa. Kalau orang Muslim semuanya berwajiban berpuasa, semuanya harus berpuasa kecuali yang udzur. Di antara yang udzur itu memang ada yang diperbolehkan kalau memang khawatir kepada dirinya atau khawatir kepada dirinya dan kepada anaknya, atau khawatir kepada anaknya saja. Jadi menyusui itu ada tiga model ya. Ada mungkin orang menyusui karena khawatir membahayakan kepada dirinya, terhadap kesehatannya makin menurun, atau dirinya akan lebih lama sakitnya, itu khawatir kepada dirinya, atau khawatir kepada diri dan anaknya, sekaligus dua-duanya. Kedua-duanya. Jadi kalau kami berpuasa misalnya anaknya akan bergizi buruk, sedangkan dirinya juga akan makin lama parahnya sakitnya, atau justru jatuh sakit karena kesehatannya itu, atau hanya karena anaknya saja khawatir kekurangan gizi atau apa. Ini ada tiga model itu. Nah, ini ada yang memperbolehkan, khususnya di Syafi'iyah, itu memperbolehkan tidak berpuasa. Jadi ada udzur. Ya. Tapi kelanjutannya tetap harus mengkodok, Ustaz ya? Ya. Untuk seluruhnya, khawatir kepada dirinya, khawatir karena anaknya, atau khawatir karena diri dan anaknya, semuanya wajib qadha. Hanya ada tambahan satu. Oh, begitu. Ya, kalau khawatir mengganggu terhadap anaknya saja, maka wajib dua. Satu qadha, yang kedua bayar fidyah. Bayar fidyah. Fidyah ini berupa apa kira-kira? Fidyahnya berupa makanan pokok, satu mud, ya. Satu harinya satu mud. Jadi kalau umpama 2 hari 2 mud. Sekitar 8 on kalau diukur. Itu makanan apa sudah mentah, apa sudah matang atau seperti apa?
kalau yang lebih amfak kepada mustahik ya, diberikan kepada orang miskin, lebih amfak mana? Lebih amfak mentahnya atau lebih amfak matangnya? Sebetulnya kalau ini berupa beras ya. Berupa beras. Ya, berupa beras. Kalau di Indonesia berupa beras. Jadi intinya ketika ada kewajiban membayar fidyah selain kode, maka fidyah ini berupa 1 mud. Ya, 1 mud. Kira-kira berapa tadi ukurannya, Ustaz? 7 lebih sampai 8 on. Oh, 7 sampai 8 on. Ya. Ini diberikan kepada fakir dan miskin. Fakir miskin. Kira-kira kasus ini, menyusui ini apa juga berlaku kepada wanita yang hamil? Karena sepertinya sama ini, Ustaz, kondisinya tadi, karena berkaitan dengan anak. Ya. Orang hamil sebetulnya kalau di dalam fikih dibahas tersendiri ya. Oh, tersendiri. Dibahas tersendiri ya. Karena kalau hamil itu aslinya tidak takut sama anaknya, karena anaknya masih belum wujud ya. Oh, begitu. Ya, makanya anak yang masih belum wujud itu kalau umpama di dalam warisan ini kan masih belum berhak ya. Ya, itu jadi yang ada kalau hamil itu takut kepada dirinya, tidak sampai takut kepada anaknya. Untuk itu kalau memang mengkhawatirkan dirinya sampai masyaqqat seperti masyaqqatin yang memperbolehkan tayammum dalam sholat, itu boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke, demikian penjelasan mungkin masyaqqat dalam tayammum ini sedikit perlu ada penjelasan, Pak. Ya. Masyaqqat dalam yang memperbolehkan tayammum atau masyaqqat yang tubihut tayammum kalau ada ini. Itu masyaqqat kepada kesehatannya atau masyaqqat kepada mengurangin kekayaan walaupun sedikit, itu yang mal itu namanya mutamawal, barang yang mutamawal. Jadi umpama berpuasa maka membutuhkan biaya. Oh, begitu. Jadi pada intinya wanita hamil boleh tidak berpuasa ketika ada bahaya terhadap kesehatannya. Tadinya seperti itu. Kira-kira ini penjelasan, Masya Allah, ini luar biasa penjelasannya. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, luar biasa sekali. Ini ilmu yang kita dapat untuk hari ini. Jadi kita jangan sia-siakan untuk kita sebar kepada halayak ramai dan untuk kita pribadi, bahwa dari penjelasan Al-Ustadz Baihaqi tadi ada yang pertama adalah wanita menyusui dan kedua wanita hamil. Wanita menyusui seperti dijelaskan tadi ada 3 model dan telah dijelaskan, dan kemudian wanita yang hamil boleh tidak berpuasa apabila memang ada kesehatannya terancam bagi dirinya sendiri. Alhamdulillah, itu saja yang bisa kita dapatkan. Semoga bermanfaat dan berbarokah untuk kita semua. Jangan lupa ikuti terus channel ini setiap hari di bulan Ramadan untuk membahas kajian-kajian penting seputar Ramadan. Dari kami, Al-Fakir Muhammad Irfan Hasani, undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.